kali ini saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga, Raditya Anggara Purbalingga, SPD, SD akan melakukan wawancara pra-observasi modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan dibantu oleh rekan saya, Ibu Mugiarti SPD, dalam menjalankan observasi kami nantinya. Oke, langsung saja kita mulai untuk pra-observasi. Selamat pagi Bu Mugi, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih Bu Mugi sudah berkenan untuk membantu saya di dalam coaching supervisi akademik kali ini, Bu Mugi. Nah, nantinya saya akan mengobservasi pembelajaran yang akan dilakukan Bu Mugi di kelas. Tujuan daripada kegiatan pra-observasi ini nantinya agar nantinya Bu Mugi ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, Bu Mugi lebih siap nantinya dan juga lebih percaya diri gitu untuk melaksanakan pembelajaran yang nantinya akan saya observasi di kelas panjenengan. Nah, langsung saja nih Bu Mugi, untuk kegiatan pra-observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan observasi yang akan kita laksanakan. Yang pertama Bu Mugi, besok untuk kegiatan observasi kelas mapel apa dan di kelas berapa Bu Mugi? Untuk pembelajaran besok saya akan mengambil kelas 4. Nah, dan dengan materi dengan pelajaran matematika. Matematika Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Mugi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan besok pembelajaran bisa dijelaskan Bu Mugi? Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca dan menulis bilangan cacah 1 sampai 10.000. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik diharapkan dapat melakukan penjumlahan bilangan cacah 1 sampai 10.000. Ya, saya catat ya Bu Mugi. Untuk area pengembangan nanti Bu Mugi. Nah, untuk area pengembangan siswa nanti yang ingin Bu Mugi kembangkan dari peserta didik itu aspek pengembangannya apa saja? Meliputi apa saja Bu Mugi? Meliputi aspek tanggung jawab, ya, dan aspek kemandirian. Tanggung jawab dan kemandirian ya. Lalu terkait dengan model pembelajaran Ibu, model pembelajaran yang besok akan Ibu lakukan di kelas itu bisa dijelaskan modelnya Bu Mugi? Untuk model pembelajaran saya akan mengambil model diskusi, tanya jawab, dan tim game turnamen. Diskusi, tanya jawab dan TGT ya, tanya jawab dan tim game turnamen. Oke. Lalu strategi pembelajaran Bu Mugi, terkait dengan strategi pembelajaran yang besok akan Bu Mugi terapkan di kelas, bisa dijelaskan Ibu strateginya? Untuk strategi pembelajaran saya akan mengambil diferensiasi proses, di mana siswa diberi LKPD dengan tingkat kesulitan yang berbeda, dan juga dengan diferensiasi konten, karena pada saat pembelajaran saya akan menggunakan video pembelajaran dan juga buku referensi. Terima kasih. Berarti ada 2 diferensiasi yang nanti akan Ibu kembangkan di sini ya, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Oke. Lalu terkait dengan penilaian Bu Mugi, penilaian atau evaluasi pembelajaran yang nantinya akan Bu Mugi persiapkan, bisa dijelaskan Bu Mugi? Dalam penilaian saya sudah menyiapkan untuk rubrik penilaian, yaitu untuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Jadi sudah membuat rubrik penilaiannya ya Bu ya, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Lalu berarti Bu Mugi sudah mempersiapkan semuanya ya, insya Allah dengan baik ya, berarti tinggal actionnya saja ya. Mungkin pertanyaan saya cukup sekian Bu Mugi terkait dengan pra-observasi kita. Semoga besok ketika observasi panjenengan diberi lancar kelancaran dan kemudahan, sehingga nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai besok akan tercapai dengan mudah dan anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran panjenengan.
Amin. Mungkin hanya itu pertanyaan praobservasi dari saya, Ibu. Terima kasih Bu Mugi. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mugi dan Bu Ji. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih sudah memberikan waktu pada saya untuk melakukan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya perkenalkan, ini rekan saya Ibu Mugyati SPD yang kemarin sebagai observer yang saya observasi kelasnya. Saya kemarin juga berdinas sebagai supervisor. Izinkan kami untuk melakukan percakapan pasca observasi ini. Bagian saya menyampaikan refleksi saya kemarin dan lihat terkait dengan apa yang sudah saya observasi di dalam kelas Ibu kemarin. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Antara lain ya, saya akan menyampaikan bahwa kemarin Bu Mugi sudah tampil sangat maksimal, sangat bagus, dan tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Menurut saya juga seperti itu, sudah tercapai, di mana mungkin sudah bisa mengarahkan anak ya, dan anak sudah banyak yang lebih mandiri dalam mengerjakan dan berhasil ya dalam melakukan tugasnya itu. Lalu untuk area pengembangan juga menurut saya sudah tercapai ya Bu, di mana anak-anak sudah mampu untuk mandiri dalam satu soal dan bertanggung jawab, di mana on time ya, kemarin on time anak-anak mengerjakan lalu bisa untuk memberikan hasilnya secara langsung ya Bu. Dan kemarin Bu kan sudah berhasil melakukan refleksi dengan membuat rata-rata keberhasilan ketuntasan pada pembelajaran waktu itu ya dia. Lalu ini tentang dari observasi dan dari percakapan pasca observasi ini saya berharap mungkin itu tadi ya dia sudah saya sampaikan tentang hasil saya, pengalaman saya dalam waktu kemarin sudah bagus sekali dan tujuannya kita capai, area pengembangan juga sudah tercapai. Kalau menurut Bu Mugi bagaimana? Apakah Bu Mugi setuju dengan pengalaman saya kemarin? Sangat setuju kita. Oke ya Bu Mugi, jadi hari ini kita akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan Ibu Mugi kemarin waktu tanggal 15 Oktober, dan saya juga sudah berdinas sebagai supervisor pada saat itu. Kira-kira perasaan Ibu ini setelah observasi berlangsung bagaimana Bu? Bisa diceritakan Bu? Alhamdulillah, perasaan saya senang sekali dapat melaksanakan pembelajaran ini, apalagi dengan didampingi oleh Bu Dita. Lalu perasaan panjenengan dengan adanya supervisor di kelas, biasanya kan kalau sehari-hari tidak ada yang menunggu ya, tidak ada supervisor. Nah, perasaan Bu ketika pembelajaran itu ada supervisor bagaimana Bu? Bisa diceritakan tidak? Perasaan saya senang, tetapi juga ada rasa deg-degan seperti itu. Tapi sudah tidak ada kendala lagi. Enggak, sudah plong. Sudah pulang. Oke Bu, jadi langsung saja ya Bu ya. Nantinya kita akan ngobrol tentang hal yang sudah kita lalui kemarin dilakukan di kelas ya. Langsung saja ya Bu ya ke pertanyaan pertama yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Apakah sudah tercapai Bu tujuan pembelajaran? Kalau menurut saya, untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai. Itu dapat dilihat dari LKPD yang saya bagikan ke peserta didik, dan peserta didik mendapatkan nilai yang bagus. Oke. Nah, peserta didik sudah mendapatkan nilai yang bagus ya Bu ya? Betul.
Lalu untuk area pengembangannya, kemarin untuk area pengembangannya mungkin kalau tidak salah ya kemarin kan terkait dengan penumbukan kemandirian ya dan tanggung jawab pada diri anak itu bisa dijelaskan kemarin tercapai atau tidak untuk area pengembangan? Untuk pengembangan kemandirian dan tanggung jawab, alhamdulillah tercapai, sudah tercapai. Sudah tercapai ya. Lalu dalam pelaksanaan observasi kemarin jadi ya pembelajaran kemarin apakah ada kendala di dalam ibu melakukan pembelajaran? Bisa dijelaskan ya? Kalau untuk kendala masih ada, itu karena pada saat mengerjakan diskusi itu, mengerjakan tugas kelompok atau diskusi itu masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif, kurang mandiri seperti itu, dan ada yang masih membutuhkan bimbingan, masih harus dibimbing. Oh, jadi ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dan kurang mandiri ya dalam kerja kelompok dan itu masih dirasa masih perlu bimbingan ibu ya Bu ya. Nah, itu kira-kira tujuan kira-kira mengapa ya itu anak kok belum mandiri bisa diterapkan gitu? Ada beberapa anak yang belum mandiri pada saat mengerjakan tugas kelompok atau diskusi itu, karena ada anak yang masih bermain sendiri seperti itu, jadi kurang mandiri, dan ada beberapa anak yang hanya menyalin jawaban temannya seperti itu. Jadi hanya ada beberapa anak yang bermain, lalu ada yang hanya menyalin jawaban temannya. Kira-kira menurut pendapat ibu ya, mengapa anak tersebut masih ini bu, namanya masih belum bisa mengerjakan tugas dengan itu? Mengapa bu? Kalau menurut saya itu karena kurang memperhatikan penjelasan dari gurunya. Ya, kurang memperhatikan pada saat guru menjelaskan, anak tersebut kurang memperhatikan. Lalu adakah rencana ibu untuk bagaimana agar anak-anak tersebut itu menjadi mungkin lebih mandiri atau tidak bermain sendiri ya Bu ya, dan tidak istilahnya dia dapat mandiri dalam mengerjakan tugas pendidikan. Kira-kira ibu mungkin punya rencana apa sih? Bisa dijelaskan? Kalau saya mempunyai rencana itu, saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang baru. Strategi pembelajaran ya Bu ya. Ada gambaran tidak? Kira-kira strategi pembelajaran bagaimana yang nantinya akan diterapkan supaya anak tersebut jadi tidak bermain sendiri? Ya, strategi pembelajarannya dengan cara menggunakan media pembelajaran, dengan cara menampilkan video pembelajaran seperti itu supaya dapat menarik peserta didik. Iya. Oke. Lalu apakah ada ini Bu? Tadi strategi pembelajaran ya yang menarik ya dia dengan menggunakan media ajaran yang lebih aktif gitu ya. Oke. Lalu untuk rencana tindak lanjut ibu ke depannya itu bisa dijelaskan atau tidak? Rencana tindak lanjut dalam kelas nanti kemudian hari itu bisa dikatakan. Untuk rencana tindak lanjut, saya akan belajar lagi dengan senior saya atau dengan rekan sejawat atau dengan bapak kepala sekolah seperti itu. Kira-kira ada dukungan tidak Bu? Maksudnya memerlukan dukungan dari siapa saja mungkin dalam menyusun strategi belajar yang lebih baik lagi gitu. Bisa dijelaskan tidak itu memerlukan dukungan dari mana saja gitu? Kalau untuk dukungan pasti saya sangat membutuhkan dukungan terutama dari bapak kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat juga dan peserta didik. Kalau terima kasih Bu. Lalu kira-kira untuk action ke depan pelaksanaan rencana kan terus kan harus direalisasikan ya Bu ya. Untuk realisasinya itu kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan?
sesegera mungkin akan saya laksanakan. Sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin. Berarti dalam minggunya atau minggu depan? Ya, pasti. Pastinya ya. Oke, saya catat ya Bu ya. Berarti sesegera mungkin akan dilaksanakan dalam waktu dekat ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Udi. Nah, untuk tadi apa rencana tindak lanjutnya semoga akan cepat terrealisasi ya. Saya berharap dan saya mendoakan supaya lancar, ya, lancar tidak ada halangan apapun. Oke, kira-kira setelah perasaan setelah kita melakukan bincang-bincang, refleksi, jadi bagaimana perasaan Ibu Udi setelah kita melakukan refleksi? Setelah melakukan refleksi, perasaan saya itu sudah plong Ya Bu ya. plong, senang lah. Oke. Berarti dan ada ini ya Bu, dan ada strategi baru ya untuk menangani beberapa anak yang masih korban sendiri ya Bu ya. Tentunya dengan dukungan dari kepada kepala sekolah dan juga penjawat serta dari peserta didik ya Bu ya. Mungkin hanya itu ya Bu ya. Percakapan pasca observasi yang saya lakukan terhadap Ibu. Kalau boleh ada tambahan sedikit, ya. Jika boleh tahu itu untuk pembelajaran kemarin itu jika ada skala 1 sampai 10 itu pembelajaran Ibu di skala berapa? Kalau saya itu menurut saya 8. 8 ya Bu. 8. Bisa diceritakan tidak Bu, mengapa Ungki bisa menilai bahwa pembelajarannya sudah di skala 8 gitu Bu? Ya, karena menurut saya untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai. Dari tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan dan pada saat pembelajaran sudah tercapai. Ya. Terima kasih ya Bu ya.